Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Anjali Dwi Cahya. Di video kali ini aku mau membahas mengenai model pembelajaran yang cocok untuk memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Di sini aku mengambil kompetensi dasar dari mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan, di mana aku mengambil di poin 3.3 yaitu memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Nah, dalam pembelajaran konstruksi bangunan, khususnya pada kompetensi dasar memahami spesifikasi kayu yang menjelaskan spesifikasi kayu yang baik bagi bahan bangunan, karakteristik kayu yang baik, serta jenis-jenis kayu yang penggunaannya sesuai dengan kekuatan kayu, memerlukan penjelasan secara jelas agar siswa dapat menggambarkan jenis kayu yang baik bagi bahan bangunan dan juga sesuai dengan kekuatan kayu. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas model atau strategi yang cocok yang digunakan pada kompetensi dasar dasar-dasar konstruksi bangunan ini. Nah, apa aja sih itu yang menurut aku itu cocok untuk KD ini gitu. Nah, di sini aku menggunakan strategi atau model pembelajaran problem based learning, di mana metode instruksional yang menantang siswa agar belajar bekerja sama dalam berkelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan juga untuk mengingatkan rasa keingintahuan serta kemampuan analitis dan inisiatif atas materi pelajaran tersebut. Nah, di problem based learning ini juga adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri, dan juga merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik atau siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Gitu teman-teman. Dan juga pembelajaran model problem based learning ini juga berdasarkan teori kognitif yang di dalamnya termasuk teori belajar konstruktivisme gitu. Nah, menurut teori konstruktivisme ini, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah dapat dikembangkan jika peserta didik atau siswa melakukan sendiri, menemukan, dan memindahkan kekomplekan pengetahuan yang ada. Jadi di sini siswa itu tidak hanya semata-mata pengetahuannya hanya dari guru, tapi pengetahuannya bisa ia gali sendiri, bisa ia cari sendiri, entah itu dari Google atau dari buku atau dari pembelajaran atau masalah-masalah atau dari yang lainnya gitu. Jadi dia tidak tergantung kepada guru saja, begitu. Nah, di dalam model pembelajaran ini juga disebutkan ada sintaks gitu. Sintaks itu apa sih? Sintaks itu adalah yang menggambarkan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran, dan juga sintaks ini menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru dan siswa, dan urutan-urutan kegiatan tersebut dan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh siswa. Nah, sintaks dari bermacam-macam model pembelajaran memiliki komponen yang sama, tetapi pada tahapan tertentu memiliki perbedaan gitu. Komponen yang memiliki kesamaan adalah pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran.
Pada awal pembelajaran, semua mode pembelajaran berisikan motivasi, mencuri perhatian siswa, terus menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nah, sedangkan akhir pembelajaran itu berisikan pengambilan kesimpulan, terus refleksi yang dilakukan siswa dengan bimbingan guru, dan juga sedangkan pada tahap kegiatan inti itu memiliki perbedaan-perbedaan gitu. Nah, ini merupakan sintaks dari problem-based learning, yang dimana ada langkah kerja, aktivitas guru, dan aktivitas siswa. Nah, yang pertama itu adalah orientasi siswa kepada masalah, yang dimana guru membentuk kelompok, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, serta memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Sedangkan untuk aktivitas siswanya itu, jadi setelah dibikin kelompok ini mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Jadi, itu guru memberikan suatu permasalahan yang diberikan untuk siswanya agar dapat dipecahkan gitu. Yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini aktivitas gurunya itu adalah guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Terus, aktivitas siswanya itu adalah siswa berdiskusi dan membagikan tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi di sini setelah guru memberikan permasalahan, di sini juga guru membantu siswanya jika siswa ini belum mengerti gitu, masih kurang memahami. Nah, ini guru bakal membantu untuk mendefinisikan ulang terkait tugas tersebut gitu. Dan juga siswa ini bakal berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang sudah dibuatnya tadi. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Maksudnya di sini aktivitas guru itu mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Dan juga untuk aktivitas siswanya itu, siswa melakukan penyelidikan, itu mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Jadi di sini guru itu memberikan dorongan-dorongan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi yang mereka dapatkan gitu. Dan juga siswanya bisa lebih aktif lagi gitu untuk melakukan penyelidikan atau mencari data, referensi, sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut gitu loh. Terus selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itu di situ guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka berbagai tugas dengan temannya. Dan aktivitas siswanya ini itu melakukan diskusi sesuai kelompoknya, menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya yang akan dipresentasikan atau disajikan berupa laporan atau video gitu. Jadi setelah mereka sudah mendiskusikan, sudah mendapatkan semua data-data yang mereka kumpulkan, mereka akan menyajikan gitu, entah itu dari video, entah dari laporan-laporan gitu. Nah, yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Nah, di sini guru membantu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Dan juga untuk siswanya, itu jadi setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi gitu. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Jadi di sini guru itu tidak hanya memberikan tugas saja gitu, tapi guru ini juga melakukan evaluasi terhadap hasil dari karya yang sudah disajikan atau dipresentasikan oleh kelompok-kelompok siswa tersebut gitu. Dan juga siswa-siswa yang lain itu juga memberikan apresiasi atau kritik serta saran gitu. Dan juga dari kelompok yang presentasi ini akan membuat rangkuman atau membuat kesimpulan yang sesuai dari kritik dan saran serta masukan-masukan yang diperoleh dari kelompok lain gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri, juga strategi pembelajaran yang merangsang siswa aktif untuk memecahkan permasalahan dalam situasi nyata. Pembelajaran tersebut juga bisa digunakan untuk mengajarkan pelajaran yang bersifat individu, unit, atau bahkan seluruh kurikulum. Dan kenapa gitu saya memilih model ini? Karena model pembelajaran ini itu menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri gitu. Dan juga strategi dan model ini cocok digunakan untuk KD yang saya paparkan tadi gitu. Kenapa? Karena di sini tuh membangkitkan fokus atau memecahkan masalah yang nyata dan juga proses di mana siswa melaksanakan dengan kerja kelompok, umpan balik, dan diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan gitu untuk investigasi dan penyelidikan serta laporan akhir yang bakal mereka presentasikan. Dan juga tidak hanya itu, mereka juga siswanya itu bakal terlibat aktif gitu dalam materi pelajaran serta mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis. Oke, segitu aja presentasi atau video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.